Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Membentengi anak dari pengaruh makhluk halus memang terbilang pekerjaan yang susah-susah gampang. Selain membentengi anak dengan kekuatan spiritual tertentu, orang tua juga harus mampu memahami tentang seluk-beluk makhluk halus termasuk cirinya. Sebab, dengan cara tersebut, orang tua mampu menghindarkan anaknya terbawa atau terpengaruh dengan ulah makhluk tidak kasat mata ini. Sebagai makhluk yang tidak kasat mata, maka keberadaannya tentu saja hanya bisa dideteksi dengan beberapa indikasinya saja. Orang tua harus segera mengambil tindakan preventif. Jika di rumah memiliki anjing peliharaan kemudian pada malam hari terdengar melolong. Lolongan anjing peliharaan itu merupakan tanda ada makhluk halus yang sedang berkeliaran di sekitar rumah. Jika suara anjing terdengar perlahan dan kepalanya selalu tertunduk serta bulu-bulunya berdiri di malam hari, maka itu juga tanda bahwa pada malam tersebut sedang ada arwah seseorang yang bertandang ke dalam rumah. Begitu pula, jika ada kupu-kupu hinggap di bayi yang sedang tidur, terutama pada malam Jumat Kliwon, itu tandanya leluhur si bayi sedang berkunjung. Jika orang tua mengajak serta anaknya berjalan melewati persimpangan 4 pada malam hari, disarankan pula untuk berdehem sebanyak 3 kali, sebagai tanda penghormatan dan minta izin untuk lewat. Sebab, kawasan segi 4 dan segi 3 merupakan salah satu lokasi favorit yang dijadikan rumah bagi kawanan makhluk halus jahat. Begitu pula bagi mereka yang menempati rumah baru, hendaknya diadakan syukuran terlebih dahulu dengan tujuan meminta izin ke penghuni halus rumah tersebut. Dan, jika hendak membangun rumah hendaknya jangan ada rumah kecil dan terpisah jauh dari rumah utama. Sebab, rumah yang terpisah ini juga bisa dijadikan markas oleh makhluk halus. Di tempat tidur anak dan bayi juga hendaknya diletakkan seikat sapu lidi dan gunting yang ditaruh di bawah bantal atau di bawah kasur. Tujuannya juga untuk mencegah makhluk halus masuk ke dalam kamar. Jangan sekali-kali pula membawa atau menyimpan tanah dari kuburan untuk diletakkan di tempat manapun di sekitar rumah karena itu akan mengundang arwah gentayangan berdatangan ke rumah. Khusus untuk di pintu rumah disarankan untuk menyimpan bawang merah, cabai merah serta kunyit. Bumbu dapur ini berfungsi untuk menghalau makhluk halus masuk ke rumah. Khusus bagi anak-anak hendaknya jangan atau menghindari tempat bermain seperti di dekat rimbunan pohon bambu, pinggir sungai, di muara aliran sungai kecil atau parit yang tembus langsung ke sungai besar dan di pertemuan dua arus sungai atau lebih. Di kuburan juga anak-anak hendaknya tidak bermain. Tempat lainnya yang perlu dihindari yakni di lokasi bekas kecelakaan yang korbannya meninggal dunia di tempat. Selain itu, di sungai yang aliran airnya tenang namun terlihat ada gelembung-gelembung kecil. Itu merupakan tempat favorit bagi makhluk halus yang biasa tinggal di sungai. Begitu pula, anak-anak jangan bermain di bawah jembatan, baik yang menghubungkan daratan apalagi sungai. Tempat lainnya yang tabu untuk dijadikan lokasi bermain anak yakni di pegunungan berbatu putih, di gunung-gunung yang sudah tidak aktif dan di jalur-jalur pendakian menuju ke puncak gunung berapi. Kawasan tersebut biasanya juga dijaga oleh makhluk halus. Jika tidak hati-hati kawanan makhluk halus ini bisa mengganggu. Tempat lainnya yang dilarang untuk dijadikan lokasi bermain anak-anak yakni di rumah kosong, di bawah pohon rindang yang usianya sudah ratusan tahun serta di bantaran sungai yang di pinggirnya terdapat pohon bambu. Jadi bagaimana menurut Anda? Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas